Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu untuk perkuliahan minggu ke harusnya minggu ke-14 ya, tapi karena beberapa minggu kemarin, kayaknya beberapa minggu ke depan juga saya nggak bisa masukin karena ada masalah kesehatan. Kemarin saya sempat dirawat di rumah sakit dan walaupun ke kampus kadang saya nggak bisa masuk kelas ya karena kaki saya lagi sakit ya. Jadi ya kemungkinan kita online atau enggak, kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan datang ke Prodi ya. Eh, Terus sebelum saya bahas tentang perkuliahan kita di mata kuliah jaringan komputer, ini saya mau bahas sekilas tentang praktikum pemrograman web ya. Jadi sebenarnya saya sudah mengagendakan lama untuk pelaksanaan praktikum di angkatan, ya di semua angkatan ya. Tapi karena beberapa kendala dan sebagainya baru terlaksana di minggu 15 ini minggu depan. Nanti akan ada info dari Mas Alfian. Akan ada di angkatan 23. Ini kelas 23A1 kan. Di angkatan 23 nanti kita akan mengadakan praktikum 8 pertemuan ya. Jadi tujuannya itu supaya kalian lebih paham materi praktek gitu ya. Karena kalau teori di kelas itu apa maksudnya? Masih teori itu kadang mahasiswa kadang dengerin kadang enggak ya. Jadi kalau di praktikum itu tujuannya memaksa kalian untuk praktek ya. Jadi nanti satu pertemuan kira-kira satu perkuliahan itu 2 jam setengah. Nanti ada modul kalian praktek, gak bisa ngapa-ngapain, ya harus praktek. Memaksa kalian untuk belajar gitu ya. Praktekkan apa yang ada di modul. Kalian nanti pengumumannya sama Mas Alfian nanti. Ini saya info terlebih dahulu biar nggak kaget gitu ya. Jadi nanti adalah selama 8 minggu nanti ada praktikum sampai setelah UAS. Jadwalnya di mana? Jadwalnya di luar perkuliahan ya. Jadi saya sudah buat jadwal di luar perkuliahan. Kalian bisa kunjungi website yang sudah dibuat, yang saya buat sama asisten lab. Namanya labinformatika.com ya. Kalian klik jadwal. Di sini sudah ada jadwal angkatan 23 ya. Pilih program studi teknik informatika. Kalau kelas 23A1, nanti jadwalnya hari Selasa 9.30 ya. Harusnya nggak ada perkuliahan ya. Karena saya sudah lihat jadwal semua kelas. Saya setting supaya nggak bentrok sama perkuliahan. Jadi selama 8 pertemuan, 8 minggu nanti setiap Selasa 9.30 sampai 11.30 kali, masuk di lab, dapat modul, modulnya nanti dalam bentuk buku, modulnya nanti dikumpulin lagi ya, dibaca di kelas, dipraktekkan, terus nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Tujuannya ya supaya lebih paham. Untuk detailnya nanti kita akan mengadakan technical meeting di hari Minggu malam lewat Zoom ya. Jadi semua angkatan 23 ya. Jadi saya sudah buat jadwalnya. Yang kelas weekend nanti kelas di reguler malam dan lain sebagainya. Nanti kalau nggak bisa datang gimana? Kalau nggak bisa datang, di sini ada link izinnya. Kalian izin, tulis nim nama dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Sebenarnya saya juga pengen ada praktikum untuk jaringan komputer ya, tapi ya, berjalan pelan-pelan ya, karena ada banyak hal yang harus dikerjakan, termasuk juga persiapan akreditasi teknik informatika bulan depan, bulan Maret 2025 ini kita akan ada akreditasi. Jadi banyak yang harus dilakukan. Saya akan jelaskan web server terlebih dahulu ya sebelum masuk ke DNS server, mail server, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada waktu mungkin nanti akan saya kasih video aja. Karena ini sudah minggu ke-14, minggu depan harusnya minggu pertemuan terakhir, tapi kita masih ada 3 pertemuan. Ditambah ada libur Natal dan Tahun Baru. Kemungkinan nanti saya ganti lewat video ya. Nah, kemarin saya sudah ngasih materi tentang web server. Jadi, saya harap masing-masing sudah praktek ya. Eh, Kemarin saya ngasih tugas nggak ya? Kalau nggak ngasih tugas, kemungkinan nanti soal UAS-nya implementasi ya, buat dokumentasi untuk instalasi web server.
Jadi instalasi web server itu karena kita menggunakan Ubuntu server ya, maksudnya Ubuntu yang berbasis terminal, instalasinya tidak menggunakan SAM ya, XAMPP, XAM atau WAM, tapi istilahnya itu LAMP. Jadi ada istilah stack ya. Most popular open source web server. Pertama, web server itu apa? Web server itu aplikasi yang kita gunakan untuk bisa menjalankan pemrograman berbasis server, yaitu pemrogramannya berjalan di atas server ya. Contohnya ya PHP, JavaScript, Python, dan lain sebagainya. Nah, web server yang paling umum, yang paling banyak dipakai kalau kalian masih belajar biasanya kan menggunakan SAM. Ya. SAM itu terdiri dari beberapa aplikasi. X-nya itu cross platform, A-nya itu Apache Web Server. Nah, kalau kita di Ubuntu, kita jarang menggunakan Apache ya. Yang paling sering dipakai adalah Nginx ya, namanya Nginx atau LakeTTPD. Nah, di dalam bahasa pemrograman berbasis web ada istilahnya stack ya. Stack itu apa ya? Teknologi yang kita pakai untuk membangun sebuah aplikasi web ya. Dari front end, back end sampai database-nya. Ada beberapa stack yang paling umum. Ada LAM, WAM, MAM, MIN, MER, dan lain sebagainya. Ini singkatan dari beberapa stack ya, atau beberapa teknologi. Kalau LAM itu artinya sistem operasinya Linux, web servernya Apache, database-nya MySQL, bahasa pemrogramannya Python, PHP, atau Perl. Kalau WAM itu stack dengan teknologi sistem operasinya Windows, database web servernya Apache, database-nya MySQL, bahasa pemrogramannya sama, Python, Perl, atau PHP. Kalau MAM itu macOS, Apache, MySQL, dan seterusnya. Terus ada teknologi namanya MEN, stack namanya MEN. Database-nya pakai MongoDB, nah dia nggak berjalan di atas sistem operasi. Maksud kalau di sini artinya dia nggak menyebutkan sistem operasinya menggunakan apa ya. Tapi langsung database-nya menggunakan MongoDB, eh, terus bahasa pemrogramannya pakai Express.js, atau enggak pakai Angular, React, Vue.js, berbasis JavaScript ya. Biasanya ini pasti menggunakan microservice ya, API biasa. Terus ada juga Node.js. Terus ada juga yang basisnya Python, bahasa pemrogramannya Python itu biasanya pakai Django. Django itu framework pemrograman web di Python. Bahasa pemrogramannya Python, database-nya web servernya Apache, ininya MySQL. Nah, di sini kita akan mempraktekkan eh, LAMP ya, Linux, Nginx, MySQL, PHP. Database sistem operasinya Linux, database-nya web servernya Nginx, database-nya MySQL, bahasa pemrogramannya PHP. Pertama yang kita lakukan pertama kali ya, silakan install Nginx di Ubuntu masing-masing. Sudo apt install Nginx ya. Bacanya bukan nging. Kalau masih sudah semester akhir, terus skripsi, terus saya tanya web servernya pakai apa, nging gitu ya. Diketawain nanti ya. Bacanya Nginx. Terus setelah install Nginx, kita kemarin sudah belajar tentang eh, firewall, harus diaktifkan UEFI-nya. Kalau Nginx defaultnya masih 80 atau 143 ya, HTTPS. Mau dirubah silakan. Jadi yang penting UEFI app list ini UEFI-nya atau firewall-nya kita aktifkan supaya kemudian setelah install web server, kita install database server. Eh, ini sebenarnya MariaDB ya. MySQL server atau MariaDB sama aja sebenarnya. Ada yang referensi kalian bisa lihat bisa menggunakan MariaDB atau MySQL. Tapi yang terbaru sih MariaDB ya, karena MySQL itu setelah dibeli Oracle dia jadi berbayar. Jadi idealnya pakai MariaDB walaupun tampilannya sama persis. Kita install sudo apt install MySQL server, terus kita
When in the installation is finished, it recommends that you run specific script to come pre-install MySQL. The script removes include and lockdown access to the. Jadi supaya kita MySQL-nya itu lebih aman, kita menggunakan password, kita bisa menggunakan tambahkan sudo MySQL secure instalasi. Nah, kalau sudah install web server, sudah install database server, baru kita install bahasa pemrogramannya. Kalau Perl itu bahasa pemrograman bawaan dari Ubuntu, bawaan dari Linux, Perl sama Python. Kalau PHP kita harus install dulu. Kalau sekarang PHP versi 8 yang paling akhir, kita bisa install PHP versi 8. Di sini nggak dimunculkan versinya. Idealnya kita install versi 8. Nah, setelah berjalan semuanya, kita harus tes localhost kita berjalan atau enggak. Kalau di Windows kan folder indeksnya ada di htdocs ya. Di WAM di SAM htdocs ya. Kalau di Ubuntu posisi atau folder defaultnya berada di var www nama domainnya gitu ya. Atau enggak berada di var www gitu. Jadi kalau kita ingin ngetes, kita buka dulu, kita buat file PHP di var www. Kemudian contohnya kita buat file info.php, terus kita masukkan php.info. Ini script untuk menampilkan informasi versi PHP-nya. Nah, kalau dijalankan akan muncul seperti ini, di localhost /info.php. Jadi masing-masing nanti silakan praktekkan sampai muncul seperti ini. Nanti saya buat videonya, tutorialnya, karena saya belum sempat. Nanti saya sempatkan untuk buat videonya. Bagaimana menginstalasi sampai memunculkan php.info, juga ngetes database-nya sampai bagaimana kita membuat virtual host ya, membuat subdomain dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tugas dan praktek ya, tapi saya belum karena saya belum ngasih contoh, jadi nggak usah dikumpulkan, dipraktikkan dulu. Kalau ada kendala nanti saya silakan ditanyakan. Nanti kalau sudah saya kasih contoh, mungkin nanti saya tanyakan di UTS, di UAS. Apakah sudah ada yang praktek sampai bisa menampilkan php.info di Ubuntu-nya? Ada belum? Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, bisa? Ya, Ada yang Bisa, sudah? Pak. Ya, kalau ada yang sudah ya nanti ketika UAS dapat pertanyaan itu lebih mudah ya. Kalau ada yang belum, nanti akan saya buatkan video tutorialnya. Habis ini kita akan bahas tentang instalasi DNS server sama webmail server. Oke. Nah, untuk perkuliahan kita saya cukupkan ini dulu. Jadi nanti disiapkan untuk kira-kira hari Minggu ada technical meeting, ini praktik pemrograman web ya. Silakan diikuti supaya lebih paham bagaimana cara sebenarnya belajar yang bagus itu bagaimana. Belajar yang bagus itu ya ketika praktikum gitu. Maksudnya gimana? HP-nya ditaruh. Nanti ketika praktikum nggak boleh bawa HP ya. Tasnya semua dikumpulin. Cuma ada modul sama komputer. Komputernya juga nggak boleh connect internet. Artinya hanya coba-coba sampai memahami ya. Itu saja. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan saya buatkan video kalau nggak ada waktu karena sekarang sudah akhir tahun. Mungkin banyak yang libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau ada kuliah pengganti juga nggak akan bisa offline ya. Jadi nanti kita buat Zoom, kalau nggak saya buatkan video. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.